Pembayaran pensiun juga on track 3,7%. 3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, terima kasih sudah datang ke Papers Realisasi Sementara APBN 2025. APBN kita judulnya. Kita akan update sedikit, mungkin nanti banyak kalau ditanya, tentang capaian pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun terakhir di sepanjang tahun 2025. Belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah 2.701,4 triliun rupiah dan realisasi sementara 31 Desember adalah 2.602,3 triliun rupiah. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.160,1 triliun di APBN asli dan menjadi 1.500,4 triliun di 31 Desember. Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia. Ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan dengan prioritas, ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-KL menjadi belanja KL. Kalau belanja non-KL itu bergeser menjadi belanja KL karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah, kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi belanja kementerian lembaga. Transfer ke daerah di realisasi sementara adalah 849 triliun rupiah dan kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau kita lihat secara quarterly, maka yang penting dilihat menurut saya adalah di Q1 itu belanja negara 14% tumbuhnya year on year, 14,6%. Tumbuhnya year on year. Di Q2, belanja negara itu tumbuh juga, tapi lebih rendah, 0,6% year on year. Lalu kemudian, kalau di Q1 tuh biasanya belanja itu masih relatif rendah, karena baru mulai tahun anggaran. Lihat, realisasi Q1 itu 620 triliun. Itu saya katakan rendah relatif, karena di Q2, 1.400 triliun. Ini pun agak sedikit terhambat karena proses dari efisiensi anggaran saat itu. Maka di Q3 belanja dari belanja negara itu menjadi 2.234,8 triliun. Meskipun meningkat kelihatannya meningkat dari 1.407 ke 2.234, tapi sesungguhnya 2.234 itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di Q3 itu. Dan seperti yang beberapa bulan terakhir saya terus sampaikan, di Q4 memang terjadi percepatan dari belanja mencapai belanja negara itu 3.451,4 triliun. Ini adalah kumulatif keseluruhan sehingga di Q4 saja itu dia meningkat 3,0% year on year. Dan kita pahami bahwa nanti efek dari belanja ini nanti akan memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi Q4 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Coba kita lihat sekarang secara lebih detail beberapa highlight realisasi belanja pemerintah pusat yang 2.602,3 triliun. Saya ingin ingatkan lagi, awal tahun 2025 APBN itu kita melakukan efisiensi anggaran. 306,7 triliun kita lakukan efisiensi dari belanja KL maupun transfer ke daerah. Ini dulu sebutannya adalah blokir. Blokir anggaran KL maupun pencadangan anggaran transfer ke daerah. Dan blokir ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar dari kementerian dan lembaga, serta tidak menyentuh belanja bantuan sosial. Untuk itu, maka
sebagian dari blokir ini kita buka kembali. Dan yang dibuka kembali adalah sekitar 206,4 triliun rupiah dari 306 tersebut, supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan, dan ditambah lagi dengan beberapa belanja tambahan, sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan 2.701,4 triliun, dia kemudian mencapai 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun, namun kita juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran mau untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah. Nanti program prioritas pemerintah akan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas. Kalau detail dari belanja KL di slide yang berikut, biasanya kami selalu laporkan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, dan belanja pegawai. Belanja barang tumbuh 8,3% dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk dari stimulus APBN kepada perekonomian untuk membeli barang. Karena ini rata-rata ada yang bentuknya menambah pendapatan maupun menambah menambah pembelian barang yang merupakan produksi lokal. Termasuk di sini di dalam ini ada penyaluran BOS, operasional layanan pendidikan, subsidi biodiesel, ada juga MBG, ada bantuan subsidi upah, dan berbagai macam program lainnya. Untuk belanja modal juga terjadi peningkatan 427,5 triliun, tumbuh 20,3% dibandingkan tahun 2024. Semester 1 tumbuh sedikit, semester 2 tumbuh lebih banyak. Memang belanja modal karena perlu proses lelang, proses pengadaan, dan proses-proses lainnya biasanya butuh waktu. Ini yang harus kita percepat agar belanja modal itu bisa dimulai dari awal tahun. Realisasi antara lain itu bisa dibaca di bawah. Belanja bantuan sosial sebelah kanan 186,6 triliun, tumbuh 20,5%. Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan, termasuk di dalamnya stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial ada di dalam sini. Dan itu terakhir belanja pegawai di slide berikutnya selalu terjadi peningkatan, tumbuh 10,1%, baik karena peningkatan, terutama adalah karena peningkatan jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN. Pembayaran pensiun juga on track 3,7%, 166,5 triliun rupiah. Saya ingin mengupdate angka akhir tahun untuk penyaluran barang yang harganya disubsidi. Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan 281,6 triliun, yang di sini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi. Kalau subsidi energi tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs, dan juga volume subsidinya yang ada di sebelah kanan, sebentar saya sampaikan. Sementara untuk yang non-energi seperti subsidi pupuk, telah dilakukan penyederhanaan regulasi supaya pupuk bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dari sejak awal tahun 2025 telah dilakukan, sehingga bisa dilakukan penurunan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi. Untuk berbagai jenis barang dengan harga bersubsidi bisa dilihat di sebelah kanan. Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Ini adalah bentuk keberpihakan kita memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat untuk BBM, untuk LPG 3 kg, meningkat juga 3,9%. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meningkat.
Jumlah pupuk yang disalurkan juga meningkat menjadi 8,1 juta ton. Ini meningkat 12% dibandingkan 2024. Dan rumah dengan harga bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, realisasi 2025 adalah 278, hampir 279 ribu rumah harga bersubsidi. Ini meningkatnya cukup tinggi, yaitu 39,5% jumlah rumahnya. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan sekarang yang tentang penyaluran